Halo guys. Halo guys. Kali ini kita bersama seorang bocil, bilang bocil, seorang anak-anak yang calon remaja. Halo Auna. Halo. Auna kelas berapa sekarang? Kelas 5. Hari ini puasa kah? Puasa lah jelas. Berarti kalau kelas 5 itu umurnya berapa? 11. 11 tahun. Bulan berapa lahirnya? Bulan 3. Bulan 3. Berarti baru lewat dong. Iya. Ulang tahunnya kemana kemarin? Ke Tungkal. Oh. Acara ke Tunggal naik apa? Naik motor aja. Jadi ini momentumnya bulan puasa. Iya. Ya, jadi kalau puasa tuh sifatnya adalah latihan. Latihan apa aja yang Auna rasakan ketika selama di bulan puasa ini? Saat-saat menjalani ibadah berpuasa itu, apa yang Auna tahan di dalam diri Auna? Apa yang Auna rasakan sebagai bentuk latihan? Nahan lapar sama minum. Menahan lapar, menahan diri, sabar, gitu kan? Karena saat berpuasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum ternyata ya. Ada hal-hal yang juga dilatih, kesabaran, ketenangan, menghadapi orang-orang yang mungkin menyebalkan, menghadapi masalah di dunia anak-anak, menghadapi kamera juga kan. Terkadang saya juga agak bingung. Bingung kenapa? Kok menghadapi kamera bisa canggung ya? Gitu kan. Padahal kan kamera hanya sebuah alat. Kan Kamera, nanti ada yang lihat. iya kan masih nanti. Nah, jadi kalau mau canggungnya nanti dilihat orangnya nanti gitu. Belum diupload gitu. Kita masih baru menghadapi mesin gitu kan. Coba kalau kita sudah sejak awal terlatih berpikir kamera kan alat gitu kan. Jangan-jangan pikiran kita yang terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu gitu kan. Mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Oke, Auna ini tinggalnya di mana? Sungai Rambai bagian sebelah mana? Di pasar atau di darat nih? Di pasar. Pasar Minggu? Iya. Oke. RT berapa? RT 02. Waktu kelas 5, pelajaran apa yang paling Auna suka? Menggambar. Menggambar. Bukankah pelajaran menggambar itu adalah pelajaran anak TK? Enggak. Enggak juga ya. Bahkan sampai kuliah pun ada yang menggambar. Arsitektur itu orang yang pekerjaannya menata, merencanakan, membangun gedung-gedung, itu dia dibutuhkan keahlian menggambar. Jadi sebelum gedung-gedung itu didirikan, dibentuk, mereka sudah setting dulu dalam gambar. Tentu gambar miniatur gitu kan. Kalau menggambar gedung sebesar gedung ya butuh kertas yang banyak gitu kan, maka miniatur. Sebuah gambaran, nantinya ini berapa meter, bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi kalau Auna memang hobinya menggambar, sekarang ini kan dunia digital, tiap hari megang HP kan? Iya. HP-nya mana? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Online terus ya tiap hari? Iya, kadang-kadang. Dikejar itu hobinya menggambar, cari tahu apa kata Mbah Google. Kata Mbah Google apa tentang menggambar ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan menggambar? Pasti dia akan menjawab. Sekolah apa yang ada pelajaran menggambarnya ditonjolkan atau porsi belajar menggambarnya besar? Dulu waktu Pak Ali pernah belajar di Yogyakarta, bukan Pak Ali Masku yang sekolah di sekolah seni. Ada teman dulu, dia sekolah SSR gitu, pokoknya sekolah seni rakyat gitu di daerah Bantul waktu itu. Jadi
ketika saya kenal dengan teman bapak itu, namanya Pak Juni Santoso. Dia itu kalau ketemu orang, entah baru kenal, dia bisa melakukan pendekatan yang cepat. Salah satunya dengan cara, ada orang misalkan di depan sedang antri, sedang duduk di kereta api katakanlah ya. Kereta api kan tempat duduknya berhadap-hadapan. Ada cewek, mbak-mbak jilbaban di depannya. Ya, dia tidak sadar kalau si Pak Juni ini sedang memegang pensil dan sedang memegang buku gambar di situ. Dalam waktu yang singkat dia bisa menggambar mbak yang ada di depannya. Set. Begitu sudah jadi dan waktu perpisahan pun akan tiba, disodorkannya, Mbak, terima kasih Mbak atas inspirasinya. Wah, tentu saja seorang wanita tersenyum, gitu kan. Gimana ekspresinya? Bagus ya, gitu. Nah, dari situ dia bisa, terima kasih Pak, gini-gini, akhirnya kenal. Tentu saja teman-teman Pak Ali dulu bukan seorang bapak-bapak. Waktu itu masih mahasiswa muda gitu kan. Tinggi, lebih tinggi dari Pak Ali. Kalau Pak Ali kan maco, memang maco. Tapi tidak terlalu tinggi. Dia banyak, teman-temannya itu banyak cewek. Dia banyak yang dekat sama dia cewek, karena asal cewek dia kenal, digambarnya dikasihkan kepada teman-teman tuh. Nah, itu sekarang tahu nggak apa dia bisnisnya? Ternyata bisnis pekerjaannya juga di bidang seni dan menggambar juga. Cuman sekarang sudah beralih. Dia menggambarnya tidak mesti di atas kanvas, tidak mesti di atas kertas. Dia menggambarnya di komputer. Oh, ternyata di komputer pun bisa menggambar. Dia menghasilkan apa? Komik. Komik, tahu komik? Tahu. Suka baca komik? Enggak. Punya komik? Punya. Oh ya. Dan komik ini ternyata bisa untuk menyampaikan pelajaran kepada anak-anak, tentunya yang pembaca komik itu kan anak-anak. Kepada orang tua pun bisa menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah cerita rakyat, legenda, atau ide yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain, kita sampaikan melalui sebuah gambaran alur cerita. Nah, kalau zaman dulu ada buku-buku silat, novel. Pernah baca novel nggak? Kalau novel itu kan Kurang tahu. cerita dalam bentuk tulisan, nggak ada gambarnya. Oh, pernah. Nah, kalau Auna lebih suka membaca cerita yang bergambar atau yang hanya tulisan? Yang bergambar. Karena bergambar nih kita diberi gambaran gitu ya, nah, bukan hanya diberi tulisan. Membaca, kemudian ada gambarannya, lebih hidup lah gitu. Ya memang untuk sekarang ini itu agak kurang diminati ketimbang dulu ketika belum ada YouTube, belum ada TikTok. Jadi era-era dulu pada waktu Pak Ali masih seumuran Auna, itu ya mainannya paling membaca buku Tatang S kala dulu. Pernah nggak? Petro, Bagong, atau cerita-cerita bergambar yang saat ini mungkin sudah tidak ada di pasar minggu. Ada nggak buku gambar, buku cerita? Aduh. Ada ya. Tapi lebih minat melihat YouTube, TikTok, atau membeli dan membaca buku itu? Minatnya? Mainan TikTok dong, jujur aja. Karena di TikTok semuanya tuh dapat dengan mudah, hanya dengan menggeser-geserkan Tangan. jemari, bahkan bukan jemari, hanya jempol saja. Yang empatnya hanya menopang. Kalau ngomong-ngomong, Auna ini punya nggak akun TikTok? Punya? Rajin nggak mengupload konten? Rajin. Oh, ya itu namanya kreativitas. Memang zamannya sudah begitu. Pak Ali pun mau bikin TikTok nanti, tapi YouTube dulu. Karena nampaknya TikTok ini makin canggih, makin ramai penggemarnya.
Ustadz-ustadz, kiai-kiai banyak yang mainan TikTok. Walaupun mereka tidak joget-joget seperti Auna dan kawan-kawan gitu kan. Para TikToker. Pak Kiai ini ya mereka apa bidangnya? Mereka mengajar agama, mengajarkan pesan dakwah bisa melalui TikTok. Sering enggak Auna terlihat ada seorang yang mungkin ngomong, menyampaikan pesan, Sering. memberi nasihat. Kayak ceramah. Nah, jadi kalau membuka konten TikTok, itu Auna yang paling Auna suka itu konten jenis apa nih di TikTok nih? Unboxing mainan. Oh gitu, unboxing mainan ya. Kenapa kok bisa suka unboxing mainan? Suka aja. Nanti terinspirasi untuk memilikinya mainan yang di unboxing itu. Nanti harus merogoh kocek dan apa namanya itu celengannya. Gara-gara melihat tadi terinspirasi kan? Aduh guys, bagus sekali guys. Ini mainannya nih empuk, dipegang empuk, kenyal-kenyal gitu ya. Apa namanya tuh? Squishy. Slime. Slim. Sudah banyak mainan slime-nya. Adalah. Ada. Nah, jadi di dunia ini semuanya ada. Kalau uangnya ada. Kalau uang tidak ada. Kalaupun uangnya ada, kita harus pandai-pandai membuat prioritas. Kalau uang untuk mainan ada tapi buku belum dibeli, uangnya terbatas. Mana dulu yang dibelikan? Buku. Nah, itu namanya prioritas. Mana yang diutamakan? Mana yang diprioritaskan? Sekolah apa bermain? Sekolah. Sekolah, karena di sekolah kita juga bermain-main. Kalau di main-main, di permainan ada nggak sekolah? Enggak. Nggak ada. Walaupun di dalam permainan di teman sehari-hari itu ada belajar juga, belajar bergaul, belajar bersikap bagaimana kita itu bisa diterima oleh orang yang mungkin berbeda pemikiran, ya kan? Ya berbeda itu wajar nggak menurut Auna? Wajar. Karena berbeda itu hanya sesuatu yang ada di luar diri kita. Nih, ayah dengan Pak Ali dengan Auna. Berbeda rambut. Auna gondrong. Pak Ali gundul. Kan beda. Auna wanita cantik, Pak Ali lelaki hampir paruh baya. Lelaki hampir tua. Beda. Tapi pemikiran pun mungkin beda gitu karena faktor umur, faktor pengalaman yang Auna jalani, Pak Ali jalani, tentu berbeda. Maka di situ membentuk pemikiran yang berbeda. Tapi kalau masuk lagi ke dalam diri yang lebih dalam, itu sama. Ke dalam diri kita yang sejati itu sama. Saat tidur, saat tidur mungkin saat bermimpi itu masih berbeda. Karena yang dimimpikan berbeda. Mungkin Auna kalau tidur memimpikannya, iya asik dibelikan mainan, iya asik dapat baju baru, gitu kan. Kalau Pak Alep mimpinya mungkin beda, oh asik-asiknya gitu, beda. Samanya di mana? Samanya di saat kita tertidur benar-benar lelap. Jadi ketika lelap tuh hilang, Auna hilang, Pak Ali hilang, TikTok hilang, YouTube hilang, dunia hilang. Saat terlelap, Kosong. saya tidak ada pemikiran sama sekali. Itulah samanya. Kita bukan siapa-siapa saat kita terlelap. Disitulah terjadi relaksasi, penyegaran tubuh. Ketika terbangun, pulih kembali. Walaupun ketika bangun nanti menghadapi masalah-masalah lagi, sewot sama kawan yang berbagai macam bentuknya, ada yang beda-bedain ini, ada yang pokoknya apa namanya itu. Kalau Auna ada nggak teman yang tidak suka dengan Auna? Wajar. Tidak mungkin kita bisa membuat suka semua orang.
ya kan? Karena selera beda-beda tadi. Maka mustahil untuk membuat suka semua orang. Ya kan? Jadi nah, kalau cita-cita, Auna pernah terpikirkan cita-cita yang indah seperti apa? Di dalam waktu limpasan pemikiran Auna. Pernah kalau nengok orang dewasa, oh begini dia perannya di masyarakat begini, pengen seperti apa? Apakah nengok polisi, keren ya polisi, tegap, tegas, tapi tetap anggun. Melihat ibu pegawai, ibu kantoran, oh asik ya. Itu yang Cita-cita Auna mau sukses. sukses. Ya semuanya mau sukses dong. Masa nggak mau sih? Pak Ali Masku juga pengen YouTube-nya sukses besar, sehingga ya bisa mencukupi segala kebutuhan, gitu kan. Auna ini anak keberapa dari berapa saudara? Anak pertama. Anak pertama. Punya adik Punya berapa? 1. Cowok apa cewek? Cewek. Wah, cewek sama cewek. Ayahnya nih cepat punya cucung nih. Cepat punya cucung, jangan punya cucung dulu, punya mantu dulu, gitu kan. Jangan punya mantu dulu. Sekolahkan anak dulu. Sekolah yang cukup dulu, cukup ilmu, cukup pengalaman, cukup pembelajarannya, sehingga menghadapi fase-fase berikutnya tuh bisa tenang. Nah, ini kan anak kelas 5, sebentar lagi akan naik kelas 6 dan lulus SD. Ketika lulus SD kan pilihannya macam-macam tuh. Kalau sekarang kan nggak ada pilihan, dari kelas 5 aku mau naik ke kelas 6 apa. Ya yang penting naik gitu aja kan. Nah, kalau setelah lulus SD biasa ditanya nih mau nyambung kemana. Mau SMP tingkat kabupaten atau SMP yang dekat rumah atau sekolah di mana bayangannya, keinginannya. Mau pesantren kah apa kah gitu? Mau pesantren. Kenapa? Pesantren. Kenapa? Kok mau ke pesantren? Alasannya apa? Tidak banyak loh yang dari anak-anak lulus SD mau ke pesantren. Tidak banyak. Kenapa Auna mau ke pesantren? Ada yang nyuruh-nyuruh nggak? Ada yang maksa-maksa nggak? Gitu ya. Kenapa kok ada kepikiran untuk masuk pesantren? Ada teman-teman kakak-kakak kelasnya dulu yang ke pesantren. Oh gitu. Gimana cerita mereka? Setelah pulang dari pesantren, mereka pulang dari pesantren tuh auranya seperti apa? Beda. Beda dari teman-teman yang lain. Gitu ya, positif gitu ya. Menyenangkan gitu dilihatnya. Nggak menyebalkan. Berarti Auna pengen menjadi individu yang menyenangkan. Semua bisa dipelajari bagaimana menjadi individu yang menyenangkan. Walaupun mustahil untuk menyenangkan semuanya, tapi tidak mustahil untuk menjadi menyenangkan bagi banyak orang gitu. Semuanya bisa ditanyakan di mana? Ya bisa ditanyakan kepada orang tuanya, kepada kakak-kakak kelasnya. Kalau semuanya sibuk, ya tanya aja ke Google. Kan ada HP. Mbak Google, cara menjadi individu yang menyenangkan gimana? Jadi kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu, ya diingat-ingat. Oh iya, kalau sudah ingat diterapkan. Karena untuk menjadi sesuatu atau menjadi seseorang itu tentu tidak bisa kita hanya ikut-ikutan. Pengen itu, lihat seseorang, pengen jadi kayak orang itu. Lihat Pak Jokowi, pengen kayak Pak Jokowi. Ya kan tidak semudah itu. Semua ada prosesnya. Semua ada terapan tahap
demi tahapnya. Kalau kita mau sukses, tentunya kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Pak Jokowi, kita pelajari, dia dulu kalau sekolah macam mana, di antara teman-temannya macam mana. Oke, Pak Jokowi kan cowok, kan kita punya presiden yang perempuan dulunya. Bahkan siapa namanya? Ibu presidennya Bu Megawati. Bapaknya dulu presiden, founding father, pendiri dari Republik Indonesia ini. Pelajari Bu Mega, belajarnya di mana, bagaimana pengalaman dia, kan ini contoh sukses gitu loh. Oke, Auna, nama lengkapnya siapa Auna? Auna Arsyel Bunga Putih. Siapa yang ngasih nama? Panjang kali. Orang tua saya. Bahasa apa lah itu? Auna apa tadi? Arsyel Bunga Putih. Wow, jarang-jarang dengar nama sekeren itu ya. Auna Arsyel Bunga Putih. Waduh, berapa suku kata itu. Kasihan pula nanti kita, kata orang Medan tuh kan, kasihan pula kayak calon suaminya ketika ijab kabul. Lah risiko lah, mau dapetin wanita cantik, kalau sekedar itu aku usahakan lah, gitu kan, untuk menghafal. Nah, jangankan nama calon istriku, Al-Quran aku hafal, Al-Fatihah, kan itu istilah katanya seperti itu. Oke, Auna, ini apa namanya itu, menginspirasi Auna nggak podcast kita pada sore hari ini? Untuk menjadi sesuatu itu perlu proses, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa. Auna punya konten TikTok, untuk bisa membuat konten TikTok, kalau kita tidak terbiasa, canggung juga. Nih, Pak Ali Masku tiap hari bikin konten YouTube, tapi ketika bikin konten TikTok ribetnya minta ampun karena tidak terbiasa, padahal lebih mudah tuh katanya. Karena maka sesuatu perlu step by stepnya. Kalau sudah terbiasa, semuanya menjadi lebih mudah. Oke, Auna, sampai ketemu lagi. Kalau ada waktu, Di next video. bisa berbincang-bincang lagi. Oke? Oke. Sampai jumpa lagi.